ajang komunikasi antara DPD dengan DPC, kemudian mengevaluasi program kerja 1 tahun kemarin yang belum terlaksana, mana yang sudah terlaksana, dan membuat rencana kerja 1 tahun ke depan. Itulah gunanya adanya Rakerda, sehingga kendala-kendala yang ada di daerah, ada di Kalimantan Tengah harus Ibu sampaikan. Apakah tidak dianulir oleh pemerintah setempat, ya, tidak ada program kerja bersama dengan pemerintah, nanti sampaikan gitu ya, dan itu nanti hasilnya harus ada rekomendasi internal dan eksternal yang disampaikan untuk eksternal kepada pemerintah, khususnya yang hari ini datang ya Pak Wagub, ya kita sampaikan ke Pak Wagub ya. Pak Wagub mungkin sudah banyak mendengar tentang IWAPI. IWAPI ini sudah 49 tahun Pak, dan kami ada di 34 provinsi, 259 kabupaten kota, sekarang tambah 1 perwakilan di Malaysia Pak, jadi kami 35. Dan kami menunggu keputusan gubernur definitif untuk 4 provinsi lagi, ya, termasuk Papua Barat Daya dan lain-lainnya. Insya Allah kami sudah siapkan untuk para perempuan di Papua, karena beliau ketua Papua Barat, jadi bisa mengkondisikan, dan banyak sekali perempuan-perempuan pengusaha di sana. Jumlah kami lebih daripada 30.000 perempuan pengusaha, dan 98%-nya adalah UMKM, 2%-nya adalah pengusaha yang besar Pak, termasuk adalah dari Marta Tilaar dengan kosmetik Sari Ayu, Mustika Ratu dengan Ibu Muriati Sudibyo almarhumah, dan Wardah, itu adalah pengusaha besar Pak yang ada 2% di IWAPI, termasuk supplier senjata Pak, ini juga dari perempuan juga ya. Dan alhamdulillah karena IWAPI 49 tahun dan tahun depan 50 tahun, dan kami eksis serta konsisten dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan, maka pemerintah memberi kepercayaan Pak Wagub bahwa kami ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjadi ketua Asian Women Entrepreneur Network, ya, di mana pada saat Indonesia menjadi keketuaan ASEAN, maka AWEN atau IWAPI diminta untuk membuat ASEAN Women CEO Forum yang diadakan di Hotel Ritz-Carlton dan dihadiri dari 10 negara ASEAN. Juga kami membuat ASEAN Pesta Rakyat yang kami lakukan di Satria Mandala, Jakarta. Dan juga IWAPI diminta untuk menjadi, pada saat Indonesia menjadi keketuaan G20, IWAPI diminta untuk menjadi advocate dan co-chair daripada G20 Empower. Jadi ibu-ibu, kepercayaan ini harus kita syukuri bersama. Jadi IWAPI tidak hanya di dalam negeri, tetapi kami sudah bergerak secara global. Untuk itu ibu-ibu, mari kita bersyukur ya, dan jaga terus nama IWAPI. Tadi Bu Asih sampaikan bahwa tahun lalu mengambil tema tentang digitalisasi. Sampai saat ini, betul ini temanya mengambil kapasitas ya, tentang kapasitas. Memang digitalisasi masih jadi kendala para perempuan pengusaha. Walaupun kami sudah melakukan Pak berbagai macam pelatihan, tapi masih banyak yang gaptek. Ini dimaklumi ya. Untuk itu Bu Asdi, saya minta ke pengurusan IWAPI mulai direkrut para milenial, karena para milenial ini yang paling ahli dalam masalah digitalisasi. Saya minta 30% pengurusnya adalah para milenial yang memang ahli IT. Kalau nggak begitu IWAPI nanti bisa ketinggalan kereta ya. Dan kami di pusat, selain kerjasama dengan berbagai berbagai pihak termasuk pemerintah, baik pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, alhamdulillah tahun ini akan mendapatkan dana besar
dari pemerintah Amerika untuk capacity building sampai dengan literasi keuangan, bahkan sampai peminjaman dana dan pengembalian dana secara hibah, ya, tidak ada bunganya. Nah, ini baru diperlakukan untuk 5 provinsi saja, yaitu Provinsi Sulut, kemudian Provinsi Sumut, Bali, Riau, dan Kepri. Insya Allah nanti Kalteng dan teman-teman lainnya, insya Allah kita akan usahakan berjuang. Jadi maksud saya, kalau IWAPI pusat sudah mengetok pintu kementerian, seluruh kementerian, kami mendapatkan program. Ibu-ibu kalau dikasih program, walaupun Zoom atau offline, mohon hadir. Karena ini secara gratis, tidak pernah kami tarik biaya. Dan itulah kesempatan ibu-ibu untuk menaikkan kapasiti keahlian daripada ibu-ibu sendiri. Karena kami bertugas untuk bisa menaikkan kelas ibu-ibu, ya. Dan IWAPI ini punya payung 2. Satu payung secara profesional adalah Kadin. Jadi kalau di daerah tentu payungnya ini adalah Bang Rahmat nih, gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang usahanya jatuh, ya salahkannya ke Bang Rahmat, karena berarti payungnya bocor. Dan tadi beliau juga sampaikan bahwa uangnya harus bantu untuk suami. Padahal kalau menurut kita uang suami uang istri, ya, uang istri, betul nggak? Yang penting kita bantu untuk pendidikan anak, ya, untuk kesehatan dan sebagainya. Insya Allah nggak mungkin bikin kerajaan sendiri, Pak. Pasti kita ingat suami tersayang. Dan memang kalau kita menjalankan tugas harus izin suami. Jangan pergi sendiri, ya, jangan asik masuk sendiri. Harus ingat, karena keikhlasan suami itu membawa berkah untuk kita menjalankan usaha. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terus IWAPI harus membangun mitra strategis. Izin Pak Wagub, mohon IWAPI-nya dijadikan mitra strategis, Pak, karena kami punya keahlian. Jadi kalau Bapak punya program, pesertanya bisa kami, atau kami bisa jadi narasumber. Ini bisa saling sinergitas, termasuk dengan Kadin dan teman-teman organisasi lainnya. Kalau kita bersama, insya Allah akan menjadi baik. Saya rasa itu saja.